Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In progress. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Semoga selama kajian ini nanti kurang lebih setengah jam, waktu setengah jam ini jaringan saya baik-baik saja ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual kembali melaksanakan kajian Sirah Nabawi dan juga tilawah Al-Quran. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal solih mengawali hari Jumat yang mulia ini dengan baca Al-Quran walaupun secara virtual, dan kita bisa istiqomah lanjutkan aktivitas ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah sampai di cerita mengenai asas yang pertama, yaitu membangun masjid setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perbedaan antara kajian kita di Zoom ini dengan yang lain adalah di buku yang saya jadikan rujukan ini selalu dibarengi dengan ibroh dan wa'idot, atau ibroh dan juga hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Sirah Nabawi. Kalau kita mau cerita delujur saja ya, itu mungkin bisa cepat. Ini kita sudah dapat kurang lebih 40% lah dari buku ini. Itu pun saya tidak baca secara detail, saya tidak sampaikan detail per halaman, per bab gitu ya. Saya ambil yang penting-penting saja, bahkan kita sampai di cerita mengenai hijrah Rasulullah. Artinya kita udah dapat 13 tahun ya. 13 tahun dari perjalanan kehidupan Rasulullah. Kita singkat hanya dalam beberapa pertemuan. Jadi apabila ada yang kurang, silahkan nanti menambah dari sumber yang lain, dari ceramah yang lain, dari kajian sirah yang lain. Nah, setelah Rasulullah sampai di Madinah, membangun masjid, bangun Masjid Quba ya, itu sebagai awal dari dasar atau pondasi untuk berdakwah di kota Madinah. Yang kedua, setelah itu Rasulullah mempersaudarakan di antara umat muslim, terutama muhajirin dan ansor. Al-ukhuwah bainal muslimin. Di antaranya ya, ini dikatakan oleh musannif, "Tsumma inna Rasulullah akhi baina ashabihi minal muhajirin wal ansor. Akhi bainahum 'alal haqqi wal musawah." Mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor, mempersaudarakan di atas hak dan persamaan. Wa ala ayatawarithu bainahum ba'dal mamat, dan saling mewarisi setelah kematian mereka. Bihaitsu yakunu atharul ukhuwah islamiyah fi dzalika aqwa min atharu qurbatir rahim. Karena kekuatan ukhuwah Islamiyah itu lebih kuat daripada kekuatan ukhuwah karena rahim atau karena kerabat. Tapi ini nanti di nasih ya, ada nasih mansuh di sini nanti. Jadi akhir ayat akhir buku ini akan dijelaskan. Faja'ala Ja'far bin Abi Thalib disaudarakan dengan Mu'adz ibni Jabal. Ja'far bin Abi Thalib ini berarti sepupu Rasulullah ya. Ja'far itu anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far ini diasuh oleh Hamzah, Sayyidina Hamzah. Rasulullah mengambil alih. Jadi ketika sudah mulai besar, dulu Abi Thalib ini mengasuh Sayyidina Rasulullah dan juga Sayyidina Hamzah. Nah, ketika sudah besar,
Rasulullah sudah besar, sudah mulai memiliki pendapatan, sudah mulai berbisnis, maka untuk meringankan beban pamannya, Rasulullah mengambil anaknya, salah satu anaknya untuk diasuh, dibesarkan, dibiayai, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Sayyidina Hamzah mengambil anaknya yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib dipersaudarakan dengan Mu'adz bin Jabal. Hamzah bin Abdul Muthalib dipersaudarakan dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini budak Rasulullah yang diangkat sebagai anak. Wa ja'ala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa Kharijah ibni Zahir, bersaudarakan dengan Kharijah bin Zahir. Umar bin Khattab dengan Utban ibni Malik, dan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi. Hakada, dan seterusnya. Dan ini berlaku umum, kurang lebih semua sahabat, sama sahabat-sahabat inti itu sudah dipersaudarakan. Kenapa dipersaudarakan? Karena berangkat ke Madinah tidak bawa apa-apa, bawa harta, tidak bawa surat sertifikat ya mungkin dulu nggak ada sertifikat, tapi harta tidak dibawa, tanah yang ada di Mekah mungkin juga tidak dibawa. Harta yang dibawa seperlunya, semampunya, ternak, unta, segala macam, kambing, semuanya ditinggal. Waqad qamat hadhihi al-ukhuwa ala asasi madhiha aidan wa kana hukmu at-tawarith fi ma bainahum min ba'di hadhihi al-dhawahir al-madiyah wa dhalat huquq hadha al-akha muqaddimah ala huquq al-qurbah ila mawqi'ati badl kubra. Ukhuwah ini saling mewarisi secara hukum waris ya. Jadi ketika meninggal saling bisa mewarisi. Tapi peristiwa akhwah yang saling mewarisi ini hanya terjadi sampai dengan perang Badar Al-Kubra. Haitsu nazala fi aqabiha qauluhu ta'ala wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Setelah terjadi peristiwa Badar Kubra, ayat syariat mengenai akhwah, persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor yang saling mewarisi itu dinasikh mansuhkan, dihapus dan diganti dengan syariat baru, yaitu ulul arham ba'dhum aula bi. Itu ada hikmahnya di balik pensyariatan ini. Ini tidak banyak diceritakan oleh para pencerita sirah ya. Fanasakhat hadhil ayah makana qabliha wa anqata'a athar al-muwaqah islamiyah fil miras. Jadi ukhuwahnya itu tetap ada, tapi ya memutus saling mewarisinya di dalam ukhuwah Islamiyah berdasarkan ayat yang turun surah Al-Anfal ayat 75. Wa raja'a kullu insan fi dzalika ila nisbati wa dzawil rahmah. Kembali hukum mewaris ke nasab ila nasabihi, nasabnya wa dzawil rahmah, dan yang sama-sama satu rahim. Asmahal mu'minuna kulluhum ikhwah. Tapi Rasulullah persaudarakan secara ukhuwah. Kenapa begitu? Karena setelah Badar Kubra, kondisi daulah Islam sudah mulai besar, ukhuwah Islamiyah sudah mulai kuat, maka walaupun tidak saling mewarisi masih ada jalur lain untuk pemerataan harta ya. Jadi kalau di ekonomi syariah itu, di sistem perekonomian Islam, berputarnya harta supaya tidak berkumpul di satu atau dua atau tiga orang saja, itu
dengan dua cara. Cara yang pertama dengan al-kasbu, yaitu dengan perniagaan atau pekerjaan. Bisa mempekerjakan orang, akhirnya harta bisa berpindah, atau bisa jual beli, harta bisa berpindah. Itu dengan al-kasbu, pemerataan ekonomi ya. Yang kedua, kalau kita pakai syariat Islam, pemerataan ekonomi bisa dengan cara selain al-kasbu, selain amal ya, selain pekerjaan, yaitu bisa dengan zakat yang sudah ada porsinya sekian persen, bisa dengan wakaf ya, bisa dengan wakaf, yaitu dengan wakaf produktif. Apalagi kalau wakafnya wakaf produktif itu bisa berputar, sangat mudah bergeser ya. Kemudian ada zakat, sudah ada porsinya. Kemudian ada hibah ya, ada hibah ada syariat namanya hibah, yaitu bisa menghibahkan, walaupun tidak mewarisi bisa saja dihibahkan ya. Atau bukan waris ya, namanya wasiat ya, dengan wasiat tidak lebih dari 1/3 tapi masih bisa bergeser harta itu. Kemudian dengan kafalatul yatim, menjamin kehidupan yatim, itu juga harta bisa bergeser. Kemudian salah satunya juga adalah dengan waris atau faraid. Inilah kehebatan syariat Islam yang memikirkan. Jadi kalau di Islam itu tidak akan, kalau kita kerjakan agama Islam ini, tidak akan ada orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena dalam syariat Islam, yang miskin harus dinaikkan derajatnya menjadi cukup. Yang kaya nggak boleh terlalu kaya, karena harus membayar zakat, bukan harus ya, kalau zakat harus ya, tapi disarankan untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, dan juga berwasiat. Supaya apa? Kekayaan tidak hanya berkumpul 7 turunan di satu orang saja. Dengan syariat zakat ini mustahil orang itu kaya sekali. Karena apa? Karena hartanya pasti 2,5%-nya merupakan hak orang lain setiap tahun berulang-ulang. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita cerita sirah tapi cerita tentang ekonomi syariah juga ya. Wa dzawir rahmah ashabul mu'minin kulluhum ikhwah. Wa asbahal mu'minun kulluhum ikhwah. Ruya Bukhari an Ibni Abbas qala kana al-muhajirun hina qaddamul Madinah yarithul muhajiriyil ansariyah duna dzawi rahmah lil ikhwah allati akhin Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Falamma nazalat wa likullin ja'alna mawaliya nasahat. Diriwayatkan dari Bukhari dari Ibni Abbas. Ibni Abbas ini pamannya Suhaya Abbas bin Abdul Muthalib ya, anak dari Abdul Muthalib tapi yang masih seusia lah dengan Rasulullah. Kana al-muhajirun, orang-orang muhajirin, hina qaddamul Madinah, ketika datang di Madinah ya Rasul muhajiru si al-ansariyah, dari orang-orang Ansar, duna dawir rahmah, walaupun bukan saudara, lil ukhuwah allati akhin nabi, karena ukhuwah yang dipersaudarakan oleh Nabi, bainahum, di antara mereka. Falamma nazalat, ketika turun ayat nasikh mansukhnya ternyata banyak ya, riwayatkan salah satunya juga ini, walikullin ja'alna mawaliyam mimma tarakal walidani wal aqrabin. Ini surat ini mengenai surat An-Nisa ayat 33, itu satu paket, itu mengenai faraid atau mengenai hukum warisan. Mungkin suatu ketika nanti kita bisa mengundang orang untuk menjelaskan mengenai hukum faraid ini ya, yang sudah pakar ya. Saya ngerti sedikit-sedikit, nggak begitu pakar, tapi ini penting juga ya, ilmu yang akan dihapus oleh Allah
awal-awal itu adalah ilmu mawaris atau ilmu faraid. Begitu orang sudah meninggal, pasti ribut di antara istrinya, antara suaminya dengan anaknya. Anak dengan suami bisa ribut kalau nggak tahu ilmu faraid ini. Nah, antar saudara juga begitu. Ini bagianku, ini bagianmu, ini bagian. Dan ini juga yang membuat orang tua stres sebelum meninggal ya. Nanti aku kalau mati, anakku gimana? Takut kalau nanti berebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam sudah membuat aturan yang sedemikian detail. Sudah ada hitung-hitungannya. Next lah, kita akan khusus ya bahas mengenai faraid ini. Atau mungkin next pertemuan karena ini berhubungan dengan ini cerita kita bisa bahas faraid secara preview saja. Karena kalau secara detail ya, itu kita butuh waktu ya kurang lebih tergantung orangnya sih ya bisa 1 SKS itu. Tsumma qala walladzi aqadat aymanukum. Yang berkata Ibnu Abbas, walladzi aqadat aymanukum, dan orang-orang yang membuat akad di antara kalian. Ai minan nasri war raqadah wan nasihah. Waqad dhahabal miras. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya hormati, masih ada beberapa menit, ada beberapa ibrah dan dalil di sini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah ad-daulah la yumkinu an tanhada wa taqumu illa ala asasi min wahdatil ummah wa tusaniduha. Sebuah negara tidak akan mungkin bisa bangkit kecuali ada kesatuan umat. Kalau tidak ada kesatuan umat, negara tidak akan mungkin bisa berdiri. Sama dengan negara Saudi ya. Ketika Turki Utsmani runtuh ya, dikudeta oleh Mustafa Kemal Atatürk ya. Kita ini kan sejarahnya diputarbalikkan fakta ya. Mustafa Kemal Atatürk seakan-akan beliau adalah pahlawan di Turki ya. Sejarah kita kan begitu. Tapi sekarang udah digeser ya, di Turki sendiri Mustafa tidak begitu dijadikan pahlawan ya. Mustafa Kemal Atatürk seakan-akan dia adalah pahlawan revolusi yang menghilangkan tirani gitu ya. Tapi pada kenyataannya Mustafa Kemal Atatürk itu adalah orang yang mengganti adzan dengan bahasa Turki, orang yang menjadikan masjid sebagai museum, orang yang di akhir hayatnya naudzubillah min dzalik, bahkan sampai sekarang pun bumi tidak mau menerima jasadnya karena perbuatannya. Masya Allah. Jadi dia dimakamkan tapi tidak pernah bisa, akhirnya dimakamkan di atas bumi, kemudian dicor karena bau ya. Sampai sekarang juga konon yang berziarah ke sana selalu mencium bau yang tidak sedap. Nah, ini daulah itu tidak akan berdiri dengan tidak adanya persatuan ummah. Jadi tadi saya cerita mengenai Saudi, ketika Turki Ottoman runtuh, maka kemudian si Ibnu Saud ini ya, si pencetus pendiri negara Saudi ini mengumpulkan bangsa-bangsa, mengumpulkan suku-suku di Hijaz ya, suku-suku Quraisy, suku-suku Badui yang ada di sekeliling gurun Hijaz ini, di Saudi ini ya. Kalau dulu namanya Hijaz ya, bukan Saudi. Kumpulkan kepala-kepala sukunya, dikumpulkan gimana kalau kita bersatu terus kita bikin negara, karena Turki Ottoman sudah runtuh, tidak ada negara yang menaungi kita. Akhirnya sepakatlah, sejarahnya begitu ya kurang lebih, sepakatlah mereka membuat negara namanya, karena berada di
negeri Arab, Arabia, maka disebut negara Arabia karena pemimpinnya yang mengajak untuk bersatu tadi namanya Suud, disebutlah Saudiyah Arabia, Saudiyah Arabia. Nah, maka kemudian lahirlah negara Saudi Arabia dengan sistem pemerintahan kerajaan. Sebagai rajanya adalah semua keturunan Saud. Ya, maka sekarang ini keturunan ke berapa ya? Kalau nggak salah 7 atau 9 dari Saudiyah. Kemudian mengapa juga fikih yang berlaku di sana hanya fikih Hambali ya, karena di sana ada tokoh pergerakan namanya Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian membawa fikih ini menjadi fikih negara, sehingga kita tidak mendapati fikih Syafi'iyah di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, karena yang disepakati sebagai fikih bersama di sana adalah fikih Hanafi. Jadi tidak pernah ada kunut di sana, tidak pernah ada zikir secara berjamaah karena memang sudah disepakati. Tidak seperti Indonesia yang masih dibebaskan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, annal mujtami ay mujtami innama yakhtalifu an majmu'ah ma minan nas muntathirah mutakaffafah bi syai'in wahid. Ia qiyamu ta'awun wa tanasur. Pentingnya mempersaudarakan ya antara orang-orang yang awalnya tidak ada hubungan darah. Dipersaudarakan supaya apa? Supaya saling merasa memiliki. Ini yang terjadi ketika pertama kali Rasulullah berhijrah di kota Madinah. Nah, insya Allah kita lanjut salis yang ketiga, yaitu kitabah wasiqah bainal muslimin wa ghairihim. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Maaf jika banyak kekurangan. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Insyaallah saya akan upload berkala di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.